Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Sistem Perbandingan Ekonomi hendak menyampaikan materi mengenai neoliberalisme. Mengenai materi neoliberalisme akan disampaikan oleh Gilang Aditya dan Dioki Prasetya dan saya Fariza Awang. Selanjutnya, kemunculan neoliberalisme. Neoliberalisme sendiri pertama kali muncul pada abad ke-16 ketika John Locke mengayarkan ide tentang states of nature yang intinya mengedepankan ide kebebasan dan kesamaan hak yang tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan negara. Ide John Locke ini merupakan benih utama dari klasik liberal yang kemudian diadopsi secara besar pada abad 17 dan 18 yang dikenal gerakan pencerahan. Pada perjalanannya, ide klasik liberalisme ini semakin berkembang dan diadopsi oleh banyak pemikir ekonomi yang kemudian dikenal dengan neoliberal ekonomi. Pada abad 19, bermunculan tokoh yang mengembangkan ide neoliberalisme ini seperti John Maynard Keynes, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, dan pemimpin dunia yang sangat terkenal mengadopsi paham ini adalah Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Pembahasan pertama mengenai definisi neoliberalisme. Paham neoliberalisme ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi, agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara, dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Neoliberalisme bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuatan pasar dengan pembenaran yang mengacu pada kebebasan, seperti pada contoh kasus upah pekerja. Dalam pemahaman neoliberalisme, pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja ataupun dalam masalah-masalah tenaga kerja lainnya. Itu semua adalah urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Saya Gilang Aditya di sini akan menjelaskan tentang implementasi neoliberalisme dalam suatu negara. Penerapan neoliberalisme oleh pemerintah dapat dilihat dalam ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu deregulasi atau dibirokratisasi yang membuat campur tangan pemerintah dalam ekonomi dikurangi. Yang kedua, privatisasi atau penghapusan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang ketiga yaitu pengurangan dan penghapusan program bantuan pemerintah dan pajak. Visi neoliberalisme. Walaupun neoliberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi, namun sebenarnya neoliberalisme bukan hanya sekedar ekonomi. Neoliberalisme bervisi tentang manusia dan masyarakat dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Visi neoliberalisme tersebut dapat kita lihat dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu visi antropologis. Neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Yang menarik dari visi neoliberal adalah penggadaian manusia sebagai homo economics di rentang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia, menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Hal itu secara eksplisit diungkapkan oleh Gary Becker dalam karyanya yang berjudul The Economic Approach to Human Behavior 1976. Pendekatan ekonomi menyediakan kerangka semesta untuk memahami semua tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu virtualisasi ekonomi. Awal tahun 1980-an terjadi evolusi berpikir. Perspektif ekonomikus tidak hanya direntang untuk diterapkan pada dimensi hidup manusia, tetapi dalam perspektif ekonomikus sendiri berkembang hierarki prioritas, sektor finansial atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Hasilnya adalah revolusi produk finansial seperti derivatif, sekuritas, dan sebagainya. Tren ini lalu mempertajam perbedaan antar sektor virtual dan sektor real dalam ekonomi dengan prioritas yang pertama. Jadi proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang atau jasa real. Konsep neoliberalisme. Yang pertama yaitu menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19. Kapitalisme abad ke-19 menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam urusan kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Yang kedua yaitu mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas atau pasar yang berkuasa.
Untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, kaum neoliberalisme selalu mengusung kebebasan dan tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya tanpa regulasi legal. Yang ketiga yaitu mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak milik pribadi. Gagasan ini sebenarnya tidak sehat. Kaum kaya semakin kaya dan kaum miskin semakin miskin. Seharusnya yang lebih penting adalah keadilan perdagangan, fair trade, bukan perdagangan bebas, free trade. Yang keempat yaitu memangkas anggaran publik untuk layanan sosial. Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Seandainya hal ini berkurang, berarti peran pemerintah juga berkurang. Kelima yaitu deregulasi. Hambatan dan hukum perdagangan harus dihapus. Keenam, privatisasi atau aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta atau non-pemerintah. Ketujuh, mengenyahkan konsep the public good atau mengurangi tanggung jawab bersama dan menggantikannya dengan kewajiban individu. Nama saya Doni Ogi Prasetya, saya akan membahas tentang dampak neoliberalisme. Yang pertama, industri lokal akan mati. Hambatan perdagangan dibuat dengan tujuan antara lain untuk melindungi industri dan tenaga kerja lokal. Dengan ditidakadakannya hambatan perdagangan atau deregulasi, maka harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun, dan permintaan untuk produk dan jasa lokal juga akan berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan matinya industri lokal secara perlahan-lahan. Yang kedua, pekerja tidak mendapat perlindungan dari negara. Dalam pemahaman neoliberalisme, pemerintah tidak berhak ikut campur tangan dalam penentuan gaji para pekerja. Menurut kaum neoliberal, hal ini merupakan urusan antara perusahaan pemilik modal dan para pekerja. Akibatnya adalah hak-hak pekerja tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara. Pengaturan upah misalnya sepenuhnya menjadi kewenangan dari perusahaan. Yang ketiga, privatisasi aktivitas ekonomi. Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau dari milik negara menjadi milik swasta. Dalam arti aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta. Secara teori, privatisasi aktivitas ekonomi membantu terbentuknya pasar bebas atau neoliberalisme. Pengembangan kompetensi kapitalis, padahal yang lebih penting adalah competition dan fair trade, yang oleh para penduduknya dianggap akan memberikan harga lebih kompetitif kepada publik. Tetapi, teori semacam ini berakibat negatif, karena layanan publik diberikan ke sektor privat atau swasta yang justru akan menghilangkan kontrol publik dan pemerintah sehingga mengakibatkan kualitas layanan yang buruk. Yang keempat, konsumen tak lagi terlindungi dari produk-produk yang tak layak dikonsumsi. Contoh, produk-produk yang telah diubah secara genetika bisa terjadi pemalsuan produk. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Salah satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, sehingga pada satu titik tertentu tidak lagi mempunyai makna selain apa yang dilakukan oleh pasar dan pengusaha. Bagi kaum neoliberal, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai dan hanya satu cara yang rasional untuk mengukur nilai yakni pasar. Selain itu, wilayah politik dianggap sebagai tempat pasar berkuasa dan konsep globalisasi dijadikan cara untuk perluasan pasar melalui WTO, sehingga neoliberalisme yang kapitalis dianggap sebagai neo-imperialisme. Kritik terhadap neoliberalisme. Neoliberalisme dianggap sebagai globalisme yang tak bertanggung jawab terhadap nasib rakyat jelata, rakyat miskin. Neoliberalisme adalah neo-imperialisme, neokolonialisme. Mengapa? Karena justru neoliberalisme inilah yang membuka kesempatan bagi kaum kaya untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang secara halus, namun sangat menyayat. Hasil kebijakan IMF misalnya,
justru memperkeruh situasi Indonesia dengan menenggelamkan Indonesia ke dalam suasana hutang luar biasa. Itu tidak lain adalah hasil desain IMF yang notabene salah satu lembaga aktor neoliberalisme yang berada di belakang meja. Neoliberalisme tidak menghadirkan keadilan dalam masyarakat. Yang timbul hanyalah kesenjangan sosial. Bagi Rawls, kesenjangan sosial kaya miskin itu bisa diatasi jika selalu berpedoman pada keadilan sebagai fairness. Dalam arti yang lebih penting adalah fair trade, perdagangan yang adil, dan bukan free trade, perdagangan atau perdagangan bebas. Dalam fair trade, pelaku ekonomi perlu menolong mereka yang tidak punya modal sehingga mereka juga menikmati keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.